Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang siklus perencanaan program pendidikan dari step 6 sampai step 11. 6. Penganggaran. Anggaran pendidikan pada dasarnya adalah pernyataan sistem yang berkaitan dengan program pendidikan. 7. Penetapan sasaran. Sasaran adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, grup, atau seluruh organisasi. Sasaran sering pula disebut tujuan. Sasaran memadu manajemen, membuat keputusan, dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Sasaran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sasaran yang dinyatakan stated goals dan sasaran real. Yang kedelapan, ada rancangan kegiatan. Di sini ada 12 poin. Yang pertama, pengumpulan dan pengolahan data. Perkembangan pendidikan pada masa sekarang perlu diketahui dan dipahami secara jelas oleh perencanaan pendidikan, karena gambaran keadaan itu akan dijadikan dasar untuk penyusunan perencanaan pendidikan. Yang kedua, jenis data yang dikumpulkan. Berkenaan dengan sistem pendidikan, baik data kuantitatif, data sarana dan prasarana, keadaan penduduk, geografi, dan lapangan kerja. Yang ketiga, diagnosis. Data yang sudah terkumpul baru dianalisis dan didiagnosis. Menganalisis data merupakan proses untuk menghasilkan suatu informasi. Mendiagnosis keadaan pendidikan dapat dilakukan melalui penelitian dengan jalan meninjau segala usaha dan hasil pendidikan. Yang keempat, perumusan kebijakan merupakan suatu pembatasan gerak tentang apa-apa yang akan dijadikan keputusan oleh orang lain. Yang kelima, perkiraan kebutuhan masa depan. Perencanaan pendidikan harus mampu memperkirakan kebutuhan masa depan, sehingga rencana yang lengkap dapat disusun. Yang keenam, perhitungan biaya. Menghitung untuk semua kebutuhan yang sudah diidentifikasikan di masa datang. Perhitungan biaya dilakukan dengan menggunakan satuan biaya atau standarisasi harga yang berlaku untuk setiap kelompok kebutuhan dengan memperhatikan fluktuasi harga. Yang ketujuh, penetapan sasaran. Para perencana pendidikan meneliti sasaran-sasaran pendidikan untuk masa yang akan datang. Yang kedelapan, perumusan rencana. Perencanaan yang disusun pada dasarnya ditujukan untuk menyajikan serangkaian rencana keputusan untuk disetujui dan menyediakan pola secara matang. Yang kesembilan, perincian rencana. Rencana yang telah dirumuskan dilakukan dengan cara yaitu penyusunan program dan identifikasi serta perumusan proyek. Yang kesepuluh, implementasi rencana. Fase ini sudah sampai pada pelaksanaan rencana yang disusun. Implementasi ini mulai dilakukan apabila masing-masing proyek yang diusulkan sudah disahkan. Yang kesebelas, evaluasi rencana. Dapat dikatakan sebagai kegiatan akhir dari proses perencanaan sebelum revisi dilakukan. Yang kedua belas, revisi rencana. Dilakukan berdasarkan hasil evaluasi rencana. Revisi bertujuan untuk memperbaiki, melengkapi, atau menyempurnakan rencana yang akan datang berdasarkan pengalaman masa lalu. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu perincian rencana. 1. Merumuskan dan menetapkan tujuan atau permasalahan yang akan dipecahkan. 2. Melakukan analisis kesempatan. 3. Melakukan analisis sumber daya. 4. Identifikasi dan pengembangan alternatif. 5. Implementasi strategi. 6. Pelaksanaan keputusan. 7. Akhir kata. Baik, untuk selanjutnya step yang ke-10 yaitu implementasi perencanaan program pendidikan. Pola pelaksanaan atau penerapan rencana yang telah disusun dilakukan secara komprehensif, koordinasi, sinkronisasi, dan kontrol, serta evaluasi implementasi rencana dilakukan melalui berbagai forum, mulai dari meeting, koordinasi panitia, dan koordinasi umum.
Dan step yang terakhir dalam siklus perencanaan program pendidikan yaitu penilaian atas perencanaan pendidikan. Evaluasi program yang sudah dilaksanakan, mana yang sudah sesuai dengan tujuan dan mana yang belum. Kegiatan program pendidikan dikoreksi dan diperbaiki, kemudian ditindaklanjuti sebagai bahan acuan dari kegiatan selanjutnya. Dalam membuat perencanaan atau planning dalam suatu pendidikan yang baik harus dari menjawab secara tepat pertanyaan berikut. Yang pertama, what? Apa? Seperti halnya apa yang menjadi tujuan, apa yang dikerjakan, dan apa tujuan pendidikan. Yang kedua, why? Mengapa? Seperti halnya mengapa justru tujuan itu yang akan dicapai. Yang ketiga, when? Kapan? Seperti halnya kapan waktu yang tepat tujuan itu akan mulai dikerjakan. Apakah akhir tahun atau 1 tahun lagi. Yang keempat, where? Di mana? Seperti halnya di mana lokasi atau tempat kegiatan itu akan dilaksanakan atau didirikan. Dalam hal itu perlu dipertimbangkan faktor lingkungan dan masyarakat. Yang kelima, who, siapa? Seperti halnya siapa yang harus melaksanakan, siapa yang dapat dipercaya dalam melaksanakannya, mengelolanya, baik dari manajemennya maupun dari tenaga pelaksanaannya. Yang keenam, how, bagaimana? Bagaimana cara pelaksanaannya, cara mengerjakannya, dan bagaimana metode pelaksanaannya.